kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabihan wa lahum azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan Bapak Imam Musalla beserta dewan pengurusnya, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita curahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam musalla ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Isya berjamaah, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan salat tarawih dan witir berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selalu mengirimkan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang kita rindu-rindukan, Nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepada beliau di yaumil akhir nanti kita diakui sebagai umatnya, dan beliau pun berkenan memberikan syafaatnya untuk kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan yang penuh barokah, rahmah dan berkah ini. Kita bersyukur kepada Allah umur kita sampai pada bulan suci Ramadan ini, karena belum tentu, tidak ada jaminannya nanti di tahun depan kita bisa berjumpa dengan Ramadan-Ramadan yang lainnya. Mudah-mudahan nanti di bulan suci Ramadan yang akan datang kita bisa berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Ini artinya adalah kita semua pasti akan berjumpa dengan yang namanya ajal. Betapa banyak yang dulu bisa duduk bersama kita, Bapak Ibu, sholat tarawih bersama kita, tapi sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada jaminan kalau kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Artinya semuanya kita pasti akan mati. Ketika kita mati nanti, maka kita akan dimandikan, kemudian kita akan dikafankan, setelah itu kita akan disolatkan, kemudian kita akan dihantarkan. Sebelum dihantar, maka ada seseorang menyampaikan pelepasan. Lalu apa kata orang yang melepaskan jenazah kita ini? Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, marilah kita sama-sama untuk menghantarkan jenazah ini pada tempat beristirahatannya yang terakhir. Betul Pak? Betul gitu? Betul gitu Bu? Betul kan? Ternyata itu salah, tidak betul, tidak benar. Karena kuburan itu bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Kalau kubur itu tempat peristirahatan yang terakhir, aku minta kepada Allah, ya Allah, malam ini meninggal aja. Kenapa? Mau istirahat. Karena masih banyak lagi yang harus kita lewati. Perjalanan hidup kita, yang pertama kita hidup di alam ruh, yang kedua kita hidup di alam rahim, yang ketiga kita hidup di alam dunia, kemudian yang keempat kita hidup di alam barzakh, kemudian yang kelima kita hidup di alam akhirat. Ternyata di alam akhirat ini masih banyak pula hari-harinya. Ada namanya hari yaumul ba'ats, hari kita dibangkitkan. Ada namanya yaumul masyar, hari kita dikumpulkan. Ada namanya yaumul mizan, hari kita ditimbangkan. Ada namanya yaumul hisab, hari kita dihitungkan. Kemudian ada namanya hari yaumul syiratul mustaqim, hari di mana kita meniti-niti siratal mustaqim. Kemudian barulah diputuskan apakah kita masuk ke dalam surga, apakah kita masuk ke dalam neraka. Ketika kita masuk ke dalam surga, itulah tempat peristirahatan kita yang terakhir kalinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua adalah calon-calon penghuni surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh pengurus musalla, bahwa tema saya pada malam hari ini adalah calon penghuni surga dan calon penghuni neraka. Tapi yang mau yakin dan percaya, yang hadir di musalla ini adalah calon penghuni surga. Amin. Mau masuk surga Bu?
Bapak mau masuk surga? Syarat yang pertama harus mati dulu. Mau mati? Kalau nggak mati demi Allah tidak akan masuk surga. Nah, ini saya sumpah demi Allah, kalau tidak mati nggak akan masuk surga. Mati dulu baru masuk surga. Ternyata calon-calon penghuni surga, kalau saya bahaskan itu surga ada berapa? Kalau setiap surga saya bahaskan tidak cukup ini waktunya. Waktu yang disediakan maksimal 15 menit. Jadi saya secara umum saja. Apa kuncinya kita masuk ke dalam surga? Nah, ini betul. Ternyata tidak banyak kunci masuk surga. Cuma dua kunci masuk surga. Beriman dan juga beramal soleh. Beriman dan juga beramal soleh. Ayat Al-Quran menjelaskan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa kata Allah? Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Karena banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tidak cukup menjadi orang yang beriman, tapi juga harus menjadi orang yang senantiasa beramal soleh. Coba kita lihat di dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Amanu shalihat. Dalam surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin hadzal balil 'amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Amanu shalihat, beriman dan beramal soleh. Tidak cukup menjadi orang yang beriman, tapi juga beramal soleh. Banyak orang ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Engkau yakin Allah Tuhanmu? Yakin. Percaya? Rasulmu Muhammad, kitabmu Al-Quran. Ada sholat subuh? Jadi tidak ada. Nah, ini beriman kepada Allah tapi tidak beramal soleh. Tapi ada juga orang yang beramal soleh tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak kira-kira? Dia beramal soleh tapi tidak beriman. Ada. Siapa contohnya? Ini saya jauh ambil contohnya, ke luar negeri. Cristiano Ronaldo kenal? Yang muda-muda kenal, dan anak-anak kenal. Bajunya di rumah mungkin ada yang Ronaldo di punggungnya. Ada. Ini Cristiano Ronaldo itu orang non-Islam, orang non-Muslim. Dia beramal soleh. Apa amal solehnya? Dia bantu saudara-saudara kita di Palestina, miliaran Pak. Dia bantu saudara-saudara kita di Aceh, miliaran. Dia beramal soleh tapi dia tidak beriman. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Cristiano Ronaldo ini mu'allal masuk Islam. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ternyata kita harus beriman dan beramal soleh, maka insya Allah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambo yakinlah, kalau beriman kita yakin 100% beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi amal soleh ini yang susah sebenarnya. Sebenarnya tidak susah, mudah, tapi untuk melaksanakannya itu susah. Mumpung kita di bulan suci Ramadan, amal soleh yang sangat luar biasa kita kerjakan, pahala yang besar di hadapan Allah tentunya puasa Ramadan. Kalau kita baca Al-Quran di hari biasa, satu huruf dari ayat Allah 10 pahala yang kita dapatkan. Kalau di bulan suci Ramadan dikalikan 10, berarti satu huruf 100 pahala. 2 huruf 200, 3 huruf 300, alif lam mim 3 huruf 300 pahalanya. Ini bacaan Al-Quran. Bahkan sedekah, orang yang bersedekah bahkan dilipat 700 kali lipatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau puasa Ramadan, Allah tidak lagi menghitung dengan angka, Allah tidak lagi menghitung berapa lipatannya. Tapi karena ibadah puasa ini adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya tak terbatas. Nah, ini luar biasa. Amal soleh di bulan puasa, yakni puasa Ramadan, maka pahalanya tidak terbatas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar pahalanya di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, yakni bersedekah. Ini amal soleh yang luar biasa, Pak. Bersedekah. Bersedekah itu bukan waktu lapang saja, waktu dalam sempit juga harus bersedekah. Kita coba lihat contohnya. Mungkin Bapak, Ibu semuanya kenal Ali bin Abi Thalib. Tidak asing lagi di telinga kita.
Ali bin Abi Thalib ini menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menikah dengan anak Rasulullah yang bernama Fatimah. Pernah suatu saat Fatimah dalam keadaan mengandung. Orang mengandung ngidam. Fatimah ini ngidamnya ingin makan buah delima. Padahal waktu itu tidak ada musim buah delima. Ngidamnya buah delima. Ibu-ibu pernah seperti itu? Ngidam buah delima pernah? Ngidam cendol? Ada yang ngidam cendol? Ada. Apalagi di bulan suci Ramadan, kalau ngandung ngidam cendol, gak mau cendol yang jeruk pinang, tapi mau cendolnya di pokok. Padahal sama cendol. Ini ngidam. Fatimah waktu itu ngidam buah delima, tidak ada musim buah delima. Apa kata Fatimah sama suaminya? Wahai suamiku Ali, ini ada uang 6 dirham, engkau carilah buah delima di pasar. Ali pun berangkat ke pasar. Keliling pasar, berkeringat, capek mencari buah delima. Ternyata tidak ada yang jual buah delima karena tidak ada musimnya. Akhirnya Ali ingat pula istrinya yang ingin sekali makan buah delima. Sayang sama istrinya, berangkat lagi ke pasar yang lebih besar, lebih jauh daripada itu. Berangkat Ali ternyata keliling, terakhir berjumpa juga dengan orang yang menjual buah delima. Cuma satu buah lagi buah delima. Satu buah lagi. Ditanya Ali, berapa beli buah delima ini? Kata penjualnya, ini buahnya dari tadi saya jual cuma satu buah ini aja. Saya ingin jualnya 6 dirham. Sedangkan uang yang diberikan oleh istrinya tadi adalah 6 dirham. Kata Ali, kenapa mahal? Biasanya 1 dirham berapa buah delima? Kok ini 6 dirham? Mahal belinya. Tapi nggak apa-apa, saya beli demi istri tercinta. Akhirnya dibeli buah delima, dimasukkan dalam sakunya. Orang Arab kan pakai baju jubah. Nampaklah buah delima ini menonjol dari bajunya. Ali pun pulang. Tengah perjalanan berjumpa dengan pengemis. Apa kata pengemis? Wahai Tuan Ali, tadi saya datang ke rumahmu, tapi engkau tidak ada di rumah. Hanya istrimu yang ada di rumah. Katanya engkau ke pasar. Maka saya ikuti engkau ke pasar, wahai Tuan Ali. Karena setiap saya datang ke rumah Tuan Ali, engkau tidak memberikan saya sedekah. Makanya saya ikut engkau ke pasar. Ternyata kita berjumpa di tengah jalan ini, wahai Ali. Nah, ini luar biasa pula pengemis ini. Sampai ikut ke pasar berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu apa kata Ali? Mohon maaf, sekarang saya tidak punya uang, tidak ada yang bisa saya berikan. Kemudian pengemis ini melihat ada yang menonjol di dalam bajunya Ali bin Abi Thalib. Apa dalam bajunya tadi Bapak itu? Buah delima. Itu apa yang menonjol di baju wahai Ali? Dibuka, ini buah delima, ini buat istriku. Dari tadi dia ingin sekali makan buah delima. Saya akan mengantar buah delima. Wahai Tuan Ali, tolonglah Tuan Ali, berikan buah delima itu kepada Tuan Ali. Tapi cuma satu. Ali ingatlah pesan Rasulullah SAW. Siapa yang bersedekah 1, maka Allah akan balas 10. Karena ingat pesan Rasulullah, kata Ali, sungguh dengan ikhlas saya memberikan, silakan ambil buah delima ini. Ali pun pulang dengan tangan kosongnya. Sampai di rumah, ketuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan senang istrinya membuka pintunya, Pak, dengan harapan dan bawa buah delima itu. Ditanya, adakah engkau membeli buah delima wahai suamiku? Ada. Di mana buah delima itu? Sudah saya berikan kepada pengemis. Lemah sikunya, lemah lututnya, terduduk itu Fatimah. Dari tadi nunggu buah delima tapi nggak dapat. Sudah pernah dikasih sama pengemis. Tapi Fatimah ingat dengan ayatnya Rasulullah SAW. Siapa yang bersedekah 1, maka Allah akan balas 10. Ternyata betul, Pak. Tidak lama setelah itu ada yang mengetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka Ali. Betulkah ini rumahnya Ali bin Abi Thalib? Betul. Saya dititipkan oleh orang dermawan. Ini ada buah delima. Masya Allah. Tidak lama setelah itu dibalas oleh Allah. Buah delima. Datang sendiri ke rumah. Ali ingat pesan Rasul, siapa sedekah 1 dapat 10. Dihitunglah Ali berapa biji, berapa buah itu buah delima. Dihitung Ali bin Abi Thalib 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata 9. Kata Ali, ini pasti salah. Ini pasti salah alamat. Karena Rasul tidak mungkin bohong. Siapa yang bersedekah 1, dia akan mendapatkan 10. Kenapa buah delima ini 9? Ini pasti salah alamat. Lalu ngakulah yang mengantarnya tadi. Iya Tuan Ali, tadi saya pas mengantarnya dalam keadaan haus dahaga. Saya ingin sekali makan, minum, tapi tak ada minuman. Saya makanlah buah delima. Tadi 10 betul wahai Ali. Ternyata betul janji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bulan suci Ramadan ini. Kalau kita senantiasa bersedekah, maka lipat ganda Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada kita. Ini amal soleh yang kita lakukan ini menghantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini panjang banyak amal soleh besar. Kalau itu satu-satu nggak habis malamnya. Nah, itu berapa menit? Sebentar lagi, 5 menit lagi ya. Saya, iya 5 menit lagi. Ini surga neraka belum, baru surga. Kemudian yang terakhir kalau surga, yang terakhir orang yang soleh itu bermanfaat untuk orang lain. Karena banyak orang sekarang bapak ibu egois, kalau kaya sendiri, berhasil sendiri. Kalau orang yang hebat, yaitu orang yang ia kaya bisa mengkayakan orang lain. Ia bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka Rasul katakan belajarlah kepada lebah. Maka dalam Al-Quran itu ada salah satu nama surat yang namanya An-Nahl. Apa arti An-Nahl? Lebah. Pernah kita belajar sama lebah? Enggak pernah. Paling lempar lebah sering. Bagi anak muda, lempar lebah sering. Lebah kalau kecil itu apa? Solang ya? Solang. Kenapa kita harus belajar sama lebah? Kama talu mukmin wa matalun nahlah, kata Rasulullah SAW. Orang mukmin itu diumpamakan seperti lebah. Bagaimana lebah? Kita lihat lebah. Lebah itu kalau makanannya yang baik-baik, apa makanannya? Yaitu sari bunga. Kalau ia makan sari bunga, tidak pernah menghancurkan bunganya. Kemudian lebah itu kalau buat sarang di ranting-ranting kayu. Setelah berbulan-bulan ia membuat sarangnya di sana, setelah kabur dari sana tidak pernah mematahkan ranting-ranting kayu. Itu lebah. Kemudian lebah ini mengeluarkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Apa yang dikeluarkan lebah? Madu. Apa manfaatnya madu? Ambo pernah jerawat bu. Ambo ambil lebah, letak di jerawat, kempes jerawat. Coba. Bagi yang punya jerawat, cobalah ambil madu, letakkan di jerawatnya, kempes gitu. Kemudian kita sariawan, letakkan itu di bibir kita, obat untuk sariawan. Anak yang baru lahir masih bayi, diletakkan madu di bibirnya, betul nggak bu? Betul kan? Nah itu. Apalagi lebah itu kita minum sangat bermanfaat sekali, bisa meningkatkan imunitas dan juga obat-obat yang lainnya. Jadi kita sebagai orang mukmin, begitulah kita. Dimanapun kita berada, tidak merusak orang lain. Dimanapun kita berada, orang lain nyaman dari gangguan lisan dan tangan kita. Kemudian apapun aktivitas kita, kita bermanfaat untuk orang lain. Nah ini adalah amal soleh yang luar biasa. Maka pahalanya sangat besar di hadapan Allah. Tentulah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir adalah calon-calon penghuni neraka. Belum memenuhi mohon Ustaz kalau lebih bisa. Yang terakhir, calon-calon penghuni neraka ini siapa? Tentu kebalikannya dari amal soleh. Siapakah mereka? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan bahwa sholat itu kalau nggak dikerjakan ya salah. Kabar-kabar kan bisa taubat. Ternyata belum taubat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang lebih berbahaya lagi, ada hadis Rasulullah SAW menjelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Thalathatun la yukallimuhum Allah wal yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun 'alim." Nah, ini bahaya, Pak. Saya tidur gemetar itu membacakan hadis ini. Kenapa gemetar? Apa bunyinya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, maka pada hari kiamat nanti ada 3 golongan manusia tidak dilihat oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, tidak dibersihkan dosa-dosa mereka. Bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Tentu azab itu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu? Yang pertama adalah syaikhun zan, orang sudah menikah berbuat zina. Ada tak yang sudah menikah buat zina? Oh banyak. Kok Ustaz tahu? Ya saya nonton di TV lah. Di berita-berita itu kan sering. Kalau lihat menyaksikan langsung ya nggak ada. Ada, ternyata nikah itu sebenarnya tujuannya agar kita mampu untuk menjaga pandangan mata sehingga kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan zina. Ternyata ada yang sudah menikah akhirnya berbuat zina. Nah, ini luar biasa. Tidak bisa menjaga pandangan matanya. Orang seperti ini apa hukuman Islamnya? Kalau hukum Islam lah diterapkan di Indonesia kita ini Pak, itu badannya akan ditanam. Kemudian
kemudian kepalanya di depan. Tidak boleh menggunakan batu yang besar. Kalau batu yang besar cepat dia mati. Tidak boleh menggunakan batu yang kecil. Kalau terlalu kecil, lama dia mati. Menggunakan batu yang sedang, biar dia merasakan sakit. Begitu pula yang dia rasakan kenikmatan ketika dia berbuat zina. Tapi bukan berarti orang yang belum menikah sudah berbuat zina. Orang yang belum menikah kalau berbuat zina, hukum Islamnya adalah dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Apa yang lebih dahsyat dari itu? Homoseksual. Laki-laki berzina dengan laki-laki, perempuan berzina dengan perempuan, yang kita sebut dengan LGBT sekarang. Nauzubillah. Kita tidak pernah melihat hewan binatang berzina dengan hewan jantan. Hewan betina tidak pernah berzina dengan hewan betina, berhubungan dengan hewan betina. Tapi ini ada manusia berhubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nauzubillah. Inilah calon-calon penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wamalikul kadzab, penguasa, pemimpin yang berdusta. Kalau orang sebelum jadi pemimpin itu janjinya luar biasa, Bapak Ibu. Saya kalau jadi nanti dapat kursi, dapat jabatan, saya akan bangun ini, bangun itu, saya akan sejahterakan masyarakat, saya akan tolongkan agama. Para pemuda-pemuda saya siapkan masa depannya, remaja-remaja kita bina semuanya, bagus semuanya. Tapi setelah jadi jauh dari apa yang kita harapkan. Inilah yang namanya malikul kadzab, pemimpin pendusta. Sebenarnya rakyat ingin sekali pemimpin yang masuk surga. Betul nggak Pak? Betul ya? Karena di akhirat nanti ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah imamul adil, yaitu pemimpin yang adil, bukan malikul kadzab, penguasa yang berdusta. Saya doakan semoga pemimpin kita masuk surga. Amin. Ya rabbal alamin. Tapi kalau tidak bertobat, berdusta, calon neraka. Kemudian yang ketiga adalah wa'il mustakbar, orang miskin yang sombong. Ternyata ada orang miskin yang sombong. Biasanya orang kaya yang sombong. Kalau orang kaya sombong wajar, ada yang disombongkan. Tapi ini ada orang miskin yang sombong. Kok ada Ustaz? Ini hadis yang menjelaskannya. Wa'il mustakbar, orang miskin yang sombong. Bagaimana orang miskin yang sombong itu? Yang pertama ingin berpenampilan seperti orang kaya. Contohnya, bajunya harganya 100.000, kawannya yang kaya harganya 1 juta. Dia ingin sekali baju yang harga 1 juta seperti kawannya, penampilannya bagus. Akhirnya ia rela keriting, ia rela berhutang demi mendapatkan baju yang harganya 1 juta. Padahal dia kerja dalam 1 hari mendapatkan gaji 100.000, maka ia harus bekerja 10 hari sehingga dapat membeli baju yang harganya 1 juta itu. 10 hari bekerja. Tak lagi dia pikir di rumah tidak ada beras, tidak lagi dia pikir di rumah tidak ada cabai, tidak ada bawang. Hal-hal yang pokok tak dipikirkannya, yang penting penampilannya bagus. Ini namanya orang miskin yang sombong. Dan masih banyak lagi ciri-ciri yang lainnya. Kalau saya sampaikan waktunya habis. Sekarang saya sudah lewat waktunya. Inilah calon-calon penghuni neraka. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Nanti kita sebagai penghuni surga yang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.